Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Riau ya teman-teman. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan sore hari ini seperti biasa teman-teman ya, kita selalu aktivitas ya, melaksanakan ini ya, angon sapi teman-teman ya. Jadi mengembala sapi, kita bawa sapi, kita jalan-jalan teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini saya ini ya menjelaskan sedikit teman-teman ya, macam-macam persilangan jenis sapi ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, yang namanya sapi Rambon ya. Sapi Rambon itu teman-teman, jadi yang dikatakan sapi Rambon itu sapi silangan teman-teman ya. Jadi misalnya gini ya, yang sapinya indukannya Bali, jadi pejantannya sapi PO juga bisa, limosin juga bisa ya, Brahman bisa. Jadi silangan itu sama seperti ini teman-teman ya. Jadi sapi jenis satu sapi Bali itu sudah ini ya, misalnya kawin dengan sapi lain ya, itu udah silang namanya teman-teman ya. Jadi kalau sesama sapi Bali itu tidak silangan teman-teman, atau tidak dikatakan Rambon ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, yang namanya sapi Rambon ya teman-teman ya. Jadi sedikit ini ya, menjelaskan tentang Rambon ya, sapi Rambon teman. Jadi teman-teman, sapi-sapi Rambon itu bervariasi teman-teman ya, tergantung dari perawakan ini ya. Misalnya di sini banyak mungkin yang indukan Bali di IB jenis limosin ya teman-teman ya. Jadi peranakannya pun udah Rambon teman-teman ya. Jadi dari segi ini kadang ada dari segi badannya ngikut limosin, terus kepalanya ini ya, atau tanduknya ngikut Bali ya. Jadi udah Rambon teman-teman ya. Jadi bermacam-macam teman-teman. Jadi sangat unik. Nah, jadi apa keunikan sapi Rambon ya teman-teman ya? Jadi teman-teman, keunikan sapi Rambon itu teman-teman gini ya. Mungkin dari segi postur ya, mungkin kalau udah Rambon itu tentu besar teman-teman ya. Jadi perkakasnya besar ya. Misalnya sapi Bali di IB Brahman, jadi lahir ya, itu anaknya udah Rambon teman-teman, apalagi jantan. Jadi perkakasnya besar teman-teman. Jadi keunikan sapi Rambon ini lebih ini ya, lebih tahan ya, lebih tahan dengan ini ya, dengan pokoknya Rambon itu tibanya teman-teman, keunikannya tentu ini ya, bermacam-macam teman-teman ya. Dari postur tubuhnya ya, postur pokoknya dari segala postur teman-teman ya. Nah, jadi sapi-sapi Rambon itu maka tuh sangat diminati ya di Indonesia ini ya. Dicari ya sapi-sapi Rambon itu, mungkin harganya atau kualitasnya itu lebih tinggi teman-teman ya, karena udah Rambon ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu juga mungkin ya, yang ada di seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Mungkin yang induk sapi biasanya sering ini ya, disatukan dengan sapi-sapi PO. Jadi sudah kawin ya, dia, terus lahir anaknya Rambon. Jadi tentu ini teman-teman ya, jadi perawakannya tinggi ya. Mungkin kalau dikatakan kalau Bali sama Bali teman-teman ya, jadi anak usia 3 bulan ya, tentu berbeda ya perbandingan dengan sapi yang Rambon ya, yang lahir. Jadi Rambon itu mungkin ada yang sebesar ini teman-teman ya, mungkin masih usianya mau 5 bulan, 4 bulan, padahal udah besar teman-teman ya. Nah, jadi itulah teman-teman keunikan sapi-sapi Rambon teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau persilangan sapi teman-teman harus perhatikan juga ya, indukannya ya, mau disilang dengan bibit sapi misalnya limosid atau simental, teman-teman harus hati-hati melihat ya, melihat indukannya ya. Jadi mungkin kalau kita katakan teman-teman ya, kalau misalnya di IB ya, cuman ya indukan Bali misalnya di IB,
bibit simetal limosin, tetap teman-temannya jadi ya, barang itu jadi ya di rahim sapi Bali indukannya. Cuman teman-teman, yang sekarang itu yang buat bahaya itu teman-temannya. Jadi ketika dia pas melahirkannya, karena hari-hari sapi itu besar ya, hari-hari sapi sapi Bali dengan sapi-sapi yang besar itu kayak simetal limosin berbeda teman-teman ya. Jadi mungkin itulah banyak menyebabkan sapi-sapi itu lahir di stokia ya, jadi sulit untuk melahirkan ya. Jadi harus ditangani langsung sama mantri teman-teman ya. Jadi teman-teman, di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan namanya sapi Rambon atau sapi silangan ya. Jadi petani-petani yang para peternak itu sekarang lebih suka dengan ini ya, dengan sapi-sapi silangan teman-teman. Jadi ini ya, meneruskan atau berinovasi generasi apa ya, sapi ya. Jadi sapi itu generasinya pasti bibit-bibit unggul semua teman-teman ya. Jadi kalau disilang ya atau dikatakan Rambon, tentu bibitnya unggul-unggul semua teman-teman. Jadi sapi itu ya, jadi sapi itu istilahnya udah 100% tidak asli bawaan sapi, jadi udah silangan teman-teman ya. Jadi teman-teman, di tempat saya ini, mungkin kalau di tempat saya belum begitu banyak teman-teman ya silangan sapi ya. Jadi mungkin di luar-luar kayak seperti di daerah Jawa mungkin sudah banyak ya teman-teman ya. Kalau tempat saya ini belum ada. Cuman sebenarnya gini, kalau silangan ini, kalau saya teman-teman, saya harus bertanya dulu sama mantri teman-teman ya, karena dia dokter hewan ya. Sebenarnya kalau sapi itu bisa nggak disilang sama ini? Kalau katanya tidak bisa karena kekecilan induknya, saya tidak berani teman-teman ya. Karena kenapa? Karena bisa menyebabkan kematian teman-teman ya, bahaya teman-teman. Jadi kalau dilihat dia dari posturnya bagus, induknya besar, mungkin bisa jadi ya. Mungkin kalau kecil mungkin masih ragu-ragu dia teman-teman ya. Jadi seperti semalam ini saya tanya nih, ini bisa nggak di bibit apa berangus atau bibit sapi yang lain katanya kan. Dia ragu, dia katanya masih kecil karena indukan. Padahal ini teman-teman sudah 2 kali beranak ini teman-teman ya. Anak yang pertama ditarik, anak yang kedua udah lahir sendiri teman-teman ya. Ini jadi intinya sebenarnya sih, kalau saya sih berani ngambil resiko teman-teman ya. Cuman karena dari mantrinya mungkin ini nggak berani ya, ya udah terpaksa ini saya ini ya, rencana besok saya IB bibit Bali juga teman-teman ya. Jadi mungkin yang cocok sejenisnya teman-teman seperti ini ya. Biasanya kalau sapi-sapi Bali ini Madura lah, karena bobot sapi Madura itu sama Bali itu ya, bobotnya paling 500 kilo, di bawah 500 kilo ya. Itu pun kalau udah pejantan yang besar ya, yang super ya. Beda mungkin kayak sapi-sapi seperti simetal limosin ya, Borangus, itu di atas 1 ton ya. Sapi-sapi 1 ton itu. Jadi logika aja teman-teman kita kan. Jadi tidak masalah teman-teman ya. Jadi teman-teman, di sini pokoknya sapi-sapi Rambon tuh sangat diminati teman-teman ya. Jadi bervariasi ya harga-harga sapi Rambon sini, tergantung ini ya perawakan sapi tersebut teman-teman. Jadi di sini kalau menurut saya keunikan sapi ini, sapi Rambon itu ini teman-teman ya, karena dia juga bibit unggul ya. Unggul ya, karena bibit-bibit yang ini ya disilang dari sapi-sapi jenis luar ya. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekian dulu teman-teman ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, supaya channel kita semakin berkembang teman-teman ya. Jadi supaya saya rajin buat video atau yang menarik atau bermanfaat untuk teman-teman, khususnya tentang sapi teman-teman ya. Oke teman-temanku, sahabat-sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.